mudah-mudahan anak-anak semua, khususnya anak-anak kelas 5 yang ada di Kecamatan Kejaksan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak, bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh PJJ, belajar di rumah, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan FKKG Kecamatan Kejaksan. Perkenalkan, nama Ibu Ai Ella Hayati, biasa dipanggil Ibu Ai. Ibu bertugas mengajar di SD Negeri Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak, jangan lupa ya, di masa era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap waspada, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Mungkin anak-anak sudah sering sekali mendengar ya dari Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di sini ya, yaitu tentang 5M. Nah, tetapi di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk 5M ya. Nah, yang 5M ini dari mulai mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, untuk mengurangi mobilitasnya Ibu ganti dengan diam di rumah ya. Baik, akan Ibu contohkan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk cegah COVID, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tak berkerumun, di rumah saja, sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, sekali lagi ya, dicoba ya. Tepuk cegah COVID, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tak berkerumun, di rumah saja, sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak ya, jadi anak-anak di rumah harus tetap menjaga jarak walaupun dengan tetangga misalnya atau dengan teman yang datang ke rumah ya. Anak-anak harus tetap waspada, menjaga kesehatan agar kita semuanya terlindungi, terbebas dari yang namanya virus COVID-19. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang sesuai dengan tema kita hari ini ya. Coba anak-anak, ini lagunya adalah tentang lagu Naik Delman ya, mungkin anak-anak sudah tahu ya. Yang pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, tapi oleh Ibu diganti ya liriknya. Coba anak-anak boleh mengikuti ya. Ayo kawan-kawan kita jaga kesehatan, terutama kesehatan organ pernapasan. Jauhi asap rokok dan asap kendaraan, karena semua itu akan menjadi ancaman. Yo ayo kawan jaga kesehatan, yo ayo jaga organ pernapasan. Nah anak-anak, lagu ini sangat sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan, yaitu ada di tema 2 anak-anak. Kemudian subtema 3 yaitu memelihara organ kesehatan manusia. Jadi lagu tadi anak-anak mengajak kita untuk selalu menjaga organ pernapasan kita ya. Apalagi anak-anak di zaman pandemi COVID-19 ini, yang namanya si corona itu anak-anak ya, lebih parahnya itu bisa menyerang paru-paru kita sehingga menimbulkan radang pada paru-paru kita, sehingga paru-paru kita ini tidak bisa bekerja dengan baik karena di dalam paru-paru kita ini
diselimuti oleh cairan atau lendir yang seperti lem katanya ya. Nah, itu bisa menyebabkan kita susah untuk bernapas ya, sehingga banyak mungkin saudara-saudara kita ya, sebangsa setanah air yang meninggal dunia akibat virus corona ini yang menyerang paru-paru kita. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini semuanya sekarang lekas terbebas dari virus corona ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, muatan pembelajarannya yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian muatan pembelajaran IPS-nya adalah menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini anak-anak muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPS. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya ya. Setelah anak-anak belajar dengan ibu ini, anak-anak harus mampu ya, harus dapat mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku atau teks bacaan ya ke dalam aspek apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan 3 macam kegiatan ekonomi, dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, anak-anak, agar anak-anak memahami tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, anak-anak, ayo kita perhatikan ya cara mengklasifikasi informasi ke dalam aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik anak-anak, yang pertama ya, kata tanya. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, tadi yang sudah ibu sebutkan apa, di mana, siapa, bagaimana, itu merupakan kata tanya. Nah, kata tanya itu yang pertama ada kata tanya apa. Nah, apa itu untuk menanyakan apa anak-anak? Untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan benda ya. Kemudian yang kedua, siapa. Nah, siapa ini untuk menanyakan seseorang atau menanyakan orang ya. Kemudian yang ketiga, kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat, tempatnya di mana. Kemudian yang keempat, kapan, yaitu untuk menanyakan waktu. Yang kelima, bagaimana, itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Kemudian yang keenam, mengapa, adalah kata tanya untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, anak-anak, nanti akan ibu berikan teks bacaan. Setelah anak-anak membaca, kita membaca bersama-sama. Nah, anak-anak harus mampu menjawab dengan menggunakan kata tanya yang tadi ibu sebutkan ya. Baik anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Ini baru paragraf yang pertama. Nah, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku ekonomi kegiatan ekonomi tersebut
akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain adalah dengan menumbuhkan persaingan yang sehat, tidak iri akan keberhasilan usaha orang lain, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap orang tersebut. Nah, itu anak-anak teks bacaannya. Anak-anak, kita kan sedang belajar bahasa Indonesia tentang penggunaan kata tanya ya anak-anak. Tetapi di sini materinya adalah materi tentang IPS, yaitu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, itulah hebatnya tematik ya anak-anak. Dalam satu kali pertemuan ya, kita mempelajari 2 muatan pembelajaran sekaligus. Bisa juga 3 anak-anak ya, tapi untuk hari ini 2 muatan pembelajaran. Baik anak-anak, setelah mendengarkan dan membaca bersama-sama tentang teks bacaan ini, anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan yang isinya tentang isi bacaan ini dengan menggunakan kata tanya tadi ya. Baik anak-anak, coba perhatikan. Nah, yang pertama anak-anak nih, anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan dengan kata tanya apa. Coba di sini ada pertanyaannya ya. Apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Coba ada yang tahu anak-anak? Tadi sudah mendengar anak-anak ya yang sudah ibu bacakan? Iya, tepat sekali ya. Yang termasuk kegiatan ekonomi itu adalah ada produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Tuh, anak-anak sudah bisa mengambil materi dari IPS dengan menjawab pertanyaan bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, dengan kata tanya siapa? Siapa yang terlibat dalam kegiatan produksi? Coba anak-anak ada yang tahu? Iya, pintar sekali ya. Betul sekali, yang terlibat itu, yang paling terlibat, yang sangat terlibat adalah tenaga kerja ya. Karena beliaulah yang mengerjakan dalam suatu benda tersebut ya. Kemudian yang ketiga nih, dengan menggunakan kata tanya di mana. Di mana kita memperoleh barang dan jasa? Nah, coba anak-anak, misalnya anak-anak membutuhkan buku, membutuhkan pakaian, makanan. Di mana memperolehnya kita? Iya, betul sekali ya. Bisa mungkin di warung ya, bisa di pasar, atau bisa langsung di distributor ya. Nah, baik anak-anak, yang keempat, sekarang menggunakan kata tanya kapan. Kapan hasil produksi bisa disalurkan kepada konsumen? Coba menurut kalian, kapan waktunya? Iya, tepat sekali. Ya, betul. Pastinya setelah barang itu selesai diproduksi. Setelah diproduksi, barang tersebut kan akan disalurkan ya, sehingga para konsumen bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Baik, yang kelima sekarang dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Coba anak-anak, menurut kalian, mengapa manusia itu selalu melakukan kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Iya, pinter ya anak-anak di SD yang ada di Kecamatan Kejaksan, hebat-hebat semuanya ya. Betul sekali jawabannya ya. Karena manusia selalu membutuhkan sesuatu ya. Apa itu? Makanan, pakaian, ataupun yang lainnya ya, karena manusia itu memerlukan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Maksudnya begini ya Nana, jadi ketika orang lain berusaha kemudian sukses ya, nah bagaimana cara kita menghargai mereka? Tadi ada ya di dalam bacaan, coba ada yang bisa menjawab? Betul sekali anak-anak. Salah satu contohnya yaitu dengan tidak iri ya atas keberhasilan orang lain. Bahkan kita mungkin harus mencontoh. Kenapa sih orang lain bisa sukses? Nah, kita bisa
mencontoh dari kesuksesan mereka. Jangan malah iri kepada mereka. Nah, itu anak-anak. Jadi anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan ya dengan menggunakan kata-kata tanya tadi dalam pembelajaran IPS, yaitu yang berjudul usaha untuk menghargai usaha ekonomi orang lain. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kembali tentang kegiatan ekonomi ya, bahwa kegiatan ekonomi ada 3 ya, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang sudah anak-anak mungkin ketahui bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang ataupun menghasilkan barang atau jasa ya. Kemudian contoh misalnya nih, membuat sepatu, membuat tahu, membuat tempe. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Dan orang yang melakukannya itu disebut apa coba anak-anak? Iya, betul sekali, produsen ya. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang. Jadi barang hasil produksi disalurkan. Nah, itu namanya kegiatan distribusi. Dan orangnya yang menyalurkan barang disebut distributor. Betul sekali anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menghabiskan barang. Nah, misalnya nih ibu nih memakai kerudung, memakai baju ya, memakai sepatu. Nah, ini namanya kegiatan konsumsi. Dan ibunya yang memakai barang-barang ini dinamakan konsumen ya. Jadi anak-anak itu 3 macam kegiatan ekonomi yang perlu anak-anak ketahui. Bagaimana anak-anak, sudah paham sampai di sini? Iya, mudah-mudahan semuanya paham ya anak-anak. Walaupun kita belajar daring, tapi anak-anak harus tetap semangat ya, tetap terus bekerja keras agar anak-anak tetap menjadi anak yang pandai, tapi bukan hanya pandai saja ya anak-anak, tapi dengan berakhlak mulia. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, manfaat kegiatan ekonomi sekarang ya. Kita lanjut. Kemudian produksi yang pertama nih. Nah, manfaatnya apa sih kegiatan produksi? Nah, tentunya bagi produsen ya, dia akan menghasilkan keuntungan dari hasil penjualan barangnya. Bagi konsumennya apa? Nah, tentunya konsumen bisa memenuhi kebutuhannya ya. Dan kemudian bagi distributor ya, apa manfaatnya dari kegiatan produksi ini? Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang atau hasil mendistribusikan barang. Sehingga kegiatan produksi ini menguntungkan semua pihak, dari mulai produsen, kemudian distributor sampai kepada konsumen. Nah, itu manfaatnya dari kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir nih anak-anak ya. Cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Tadi sudah dibahas ya. Anak-anak sudah menjawab pertanyaan bagaimana caranya. Nah, ya. 1 nih, menumbuhkan persaingan yang sehat. Maksudnya di sini anak-anak yang sehat di sini, jadi kita boleh bersaing. Misalnya nih, si A jualan sepatu, si B juga jualan sepatu. Bukan tidak boleh, anak-anak boleh, tidak apa-apa. Tapi anak-anak, orang tersebut harus bersaing secara sehat. Jangan curang ya. Karena yang namanya rezeki sudah diatur oleh Allah ya, sudah ada rezekinya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, menghormati usaha orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Tuh, tidak boleh iri. Wah, si Anu usahanya berhasil sampai jadi kaya rayanya, kok saya seperti ini saja. Terus iri, jangan ya. Tapi kita harus, aduh gimana nih, orang lain bisa sukses, saya bisa nggak sukses seperti orang lain? Nah, mungkin kita bisa bertanya ya kepada pengusaha yang sukses itu, bagaimana tipsnya agar mereka sukses, bukan dengan cara iri dengki, ya itu tidak baik ya, baik menurut agama ya maupun menurut sosial ya. Nah, sekarang yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, maksudnya anak-anak, jadi menghargai setiap usaha. Jangan pandang, oh ini sih usahanya cuma tukang beca, usahanya ini cuma tukang sol sepatu. Jangan ya, walaupun usahanya seperti itu ya, kita tetap harus menghargai jasa mereka ya. Coba anak-anak, kalau tidak ada tukang sol sepatu, sepatu kita rusak,
tidak ada yang betulin ya. Jadi mereka pun sangat bermanfaat buat kita. Jadi kita jangan menganggap sepele atau memandang sebelah mata terhadap usaha ekonomi orang lain. Jadi harus tetap menghargai ya. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Tuh berarti kita harus meneladani, mencontoh ya. Apa sih sikap positifnya sehingga dia itu bisa berhasil dalam usahanya? Oh, mungkin dia ulet ya, jujur, pekerja keras ya, kreatif. Nah, kita bisa meniru hal-hal yang positifnya sehingga diharapkan kita juga bisa sukses seperti mereka ya. Nah, itu anak-anak mungkin untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan ya. Kemudian yang kedua, IPS-nya tentang cara atau usaha, cara untuk menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.